Selamat malam, selamat berjumpa kawan-kawan pencinta negeri ini. Kita sebagai bangsa, marilah kita mencoba mencermati apa yang terjadi pada negeri ini. Sejak dikudetanya konstitusi yang kemudian dibungkus dengan amandemen Undang-Undang Dasar 45, Indonesia telah memasuki masa yang namanya post-truth demokrasi. Politik post-truth di mana kebohongan yang terus didengung-dengungkan akan menjadi kebenaran. Inilah yang terjadi hari ini pada bangsa ini. Undang-Undang Dasar 45 itu bukan diamandemen, tapi dikudeta. Kemudian para pengamandemen ini mendengung-dengungkan yang namanya amandemen. Sehingga kita tidak tahu bahwa yang terjadi sesungguhnya adalah kudeta terhadap konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Kenapa saya katakan itu kudeta? Karena MPR itu tidak mempunyai kewenangan sama sekali merubah Undang-Undang Dasar 45. Kenapa tidak bisa mempunyai kewenangan merubah Undang-Undang Dasar 45? Karena kewenangan MPR sudah dibatasi pada pasal 3 Undang-Undang Dasar 45. Apa saja itu? Satu, mengangkat dan memberhentikan presiden dan wakil presiden. Kedua, mengesahkan undang-undang dasar dan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Jadi bukan di sana itu mengesahkan undang-undang dasar 45, bukan undang-undang dasar. Dan dari pasal 3 ini tidak ada kata boleh merubah undang-undang dasar 45, itu tidak ada frasa katanya. Makanya saya katakan bahwa yang terjadi justru pemutarbalikan ini, sehingga mereka yang mengamandemen mengatakan bahwa dasar mengamandemen itu adalah pasal 3 dan pasal 37. Padahal pasal 37 juga tidak ada farsa kata yang mengatakan harus merubah Undang-Undang Dasar 45. Di sana adalah hanya masalah teknis. Masalah misalkan perubahan bisa terjadi kalau 50+1. Yang hadir 2/3 dari anggota MPR. Itu jadi bukan di situ bukan untuk kewenangan mengamandemen Undang-Undang Dasar 45. Bahkan di sana dikatakan hanya Undang-Undang Dasar. Nah, sekarang ini kita bangsa ini telah dimasukkan kepada sebuah sistem post-truth demokrasi, sehingga semua kebohongan-kebohongan itu terus didengung-dengungkan sehingga menjadi sebuah kebenaran yang dipercayai. Yaitu contoh misalkan Undang-Undang Dasar 45 ini dikudeta tapi didengung-dengungkan dengan kata amandemen. Sehingga apa? Dipercayai oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu diamandemen. Padahal sesungguhnya dikudeta. Apa yang dikudeta? Yang dikudeta adalah stat fundamental non yang ada di penjelasan Undang-Undang Dasar 45. Dihilangkannya penjelasan Undang-Undang Dasar 45 itu menghilangkan penjelasan tentang apa? Pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang biasa disebut stat fundamental non. Ini dihilangkan oleh MPR. Merubah aja tidak boleh, apalagi menghilangkan, gitu loh. Di pasal Undang-Undang Dasar 45 itu dijelaskan di sana bahwa tidak boleh mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ini bukan mengubah, tapi pokok-pokok pikirannya dihilangkan. Yang kedua adalah MPR telah menghilangkan kedaulatan rakyat. Banyak orang bertanya kepada saya, loh Mas Pri, apanya kedaulatan rakyat yang dihilangkan? MPR itu telah menghilangkan kedaulatan rakyat. Apa yang dihilangkan? Satu, menghilangkan utusan-utusan golongan. Kedua, menghilangkan utusan daerah. Jadi kalau utusan golongan dan utusan daerah itu dihilangkan, maka kedaulatan rakyat itu sama saja dihilangkan. Ini yang tanpa disadari oleh kita semua. Yang kedua, dasar negara, asas berbangsa dan bernegara, Pancasila dihilangkan. Tidak dipakai lagi sekarang ini. Contohnya adalah
Permusyawaratan perwakilan sila keempat tidak dijalankan, diganti dengan demokrasi liberal. Kedaulatan rakyat diganti menjadi kedaulatan individu. Sistem permusyawaratan perwakilan diganti dengan pemilihan langsung. Loh ini loh, kok masa nggak ada yang mengerti sih soal seperti ini? Jelas apalagi yang mengaku nasionalisme itu. Kemana itu nasionalisme? Digadaikan kemana? Sehingga kita tidak ngerti lagi bangsa ini kemana. Terus keempat, yang dihilangkan adalah identitas negara ini dihilangkan. Bangsa ini, Bung Karno sejak membacakan pidato 1 Juni yang disebut lahirnya Pancasila itu sudah mengatakan bahwa negara ini adalah negara kebangsaan. Kok diganti menjadi negara demokrasi itu loh? Kewenangannya siapa mengganti negara kebangsaan menjadi demokrasi itu? Apa MPR punya kewenangan itu? Nah, ini tidak punya MPR. Terus lagi, fundamental berbangsa dan bernegara ini juga diganti. MPR sebagai lembaga tertinggi negara digradasi menjadi lembaga tinggi negara itu loh. Kewenangannya MPR di mana? Dasar hukumnya apa? Pasal berapa? Ayat berapa yang boleh MPR menggradasi dirinya menjadi lembaga tinggi negara? Menghilangkan presiden mandataris MPR, kewenangannya MPR di mana itu? Ada nggak kewenangannya MPR boleh mengganti mandataris MPR itu? Tidak punya. Terus lagi, bintang penunjuk arah itu juga dihilangkan. Apa bintang penunjuk arah itu? Adalah GBHN. Jadi GBHN itulah sebetulnya penunjuk arah tujuan berbangsa dan bernegara kita mau kemana. Dihilangkan oleh MPR. Pasal berapa Undang-Undang Dasar 45 dan ayat berapa yang membolehkan MPR menghilangkan garis-garis besar haluan negara ini? Semua ini adalah kudeta konstitusi, bukan amandemen. Kalau amandemen itu misalkan presiden mempunyai jabatan 5 tahun, setelah itu dapat dipilih kembali, terus dibatasi menjadi hanya 2 kali. Itu amandemen. Tapi kalau mengganti hal-hal yang fundamental pada negara bangsa ini, itu namanya kudeta. Dan ini harus dipahami oleh semua bangsa ini. Jadi DPD, DPR, MPR, Presiden harus menjelaskan kepada rakyatnya bahwa negara ini sudah tidak lagi berdasarkan Pancasila. Bahwa negara ini sudah dikudeta konstitusinya, menjalankan demokrasi liberal, tidak lagi permusyawaratan perwakilan. Berani enggak mereka mengatakan seperti ini di depan rakyat kita? Tidak akan berani, karena mereka ini adalah semua orang-orang yang oportunis, yang tidak cinta kepada negerinya ini. Kalau mereka cinta kepada negerinya, tidak mungkin kekayaan-kekayaan Ibu Pertiwi ini digarong begitu besar. Ya nikel, ya emas, bahkan memanggil pekerja dari Cina untuk menggarong negaranya. Itu dari mana? Apa ada rasa hatinya itu? Korupsi sampai kuadran triliun itu bagaimana terusan? Mempertanggungjawabkannya pada rakyat itu tidak akan berani mereka. Makanya mereka terus bulet aja sekarang hari ini. Hari ini sekarang masalah ijazah palsu. Dengan demokrasi post-truth seperti ini, jadi ya biasa saja lahir sekarang presiden dengan ijazah palsu itu hal yang lumrah saja. Karena wong namanya kebohongan yang terus-terus diulang-ulang akan menjadi kebenaran. Tapi ini ributnya setengah mati. Dan lucunya, mereka hanya berbicara tentang dampaknya. Ijazah palsu ini dampak. Masalah yang sesungguhnya adalah masalah konstitusi kita ini. Tapi tidak ada yang berani ngomong masalah konstitusi ini. Bahwa konstitusi ini sudah dikudeta, tidak akan berani. Pertama karena mereka tidak memahami. Ketiga karena mereka memang ante-ante asing yang memang ingin menjadikan negara ini negara demokrasi liberal. Itu yang terjadi.
Oke, terima kasih kawan. Selamat malam.